Halo Sobat Investor, saat konten ini nanti ditayangkan, channel Dodi Bicara Investasi tepat memasuki ulang tahun yang pertamanya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat Investor yang masih setia untuk mensupport channel ini. Tepat beberapa hari yang lalu, channel Dodi Bicara Investasi sudah mencapai angka sebesar 40.000 subscriber. Pada momen ulang tahun ini, saya akan mencoba untuk meluncurkan satu seri terbaru yang memang sudah saya ingin luncurkan beberapa bulan belakangan, namun terkendala kesibukan di real life, dan seri tersebut itu adalah seri podcast. Saya ingin memiliki satu seri podcast khusus yang memiliki format yang sama yang bisa saya tayangkan untuk setiap serinya. Nah, kira-kira apa yang ingin saya ceritakan pada podcast saya? Judul dari seri podcast ini adalah berjudul Podcast 4%. Saya terinspirasi dari seorang YouTuber yang bernama Joseph Carlson, di mana dia menceritakan perjalanan investasinya dan menceritakan itu secara konsisten di setiap minggunya. Di konten ini saya akan mengajak sobat investor untuk bersama-sama melihat perjalanan dari portfolio investasi saya, khususnya yang terkait dengan dana pensiun. Nah, konten ini akan terbagi menjadi 3 format. Yang pertama, kita akan membahas secara detail bagaimana perkembangan portfolio dana pensiun saya. Yang kedua, saya juga akan membahas hal-hal yang terjadi seputar investasi, khususnya yang ada kaitannya dengan pasar saham. Dan yang ketiga, saya akan memilih dan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat investor sekalian yang terkait dengan topik yang dibahas. Nah, apabila sobat investor ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui email. Nanti beberapa pertanyaan yang bagus akan saya tampilkan untuk saya bahas secara mendetail di dalam podcast ini. Oke, untuk konten-konten di luar ini, seperti misalnya review aplikasi, topik spesifik tentang peer-to-peer lending, saham, maupun reksadana akan dibahas di seri yang lainnya, yaitu di seri Bicara Investasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa itu dana pensiun. Kita akan mulai dari kata-katanya saja yang sangat jelas ya, pensiun. Pensiun itu adalah sesuatu yang nantinya akan kita alami. Kenapa? Karena pada suatu usia tertentu di mana kita sudah tidak produktif lagi, maka kita harus berhenti bekerja. Dan ketika kita berhenti bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan tambahan pendapatan lagi. Dan siapa yang harus mengcover pengeluaran kita? Otomatis adalah dana pensiun yang sudah kita persiapkan sejak muda. Jadi esensinya adalah kita akan punya suatu aset investasi yang kita itu bisa tarik setiap tahunnya, ataupun dia bisa menghasilkan imbal hasil seperti bunga atau dividen yang mampu untuk mengcover pengeluaran tahunan kita setelah kita itu pensiun. Nah, permasalahan yang sering ditemukan adalah bagaimana caranya kita bisa tahu seberapa cukup aset investasi kita atau dana pensiun kita. Dan ada banyak sekali ya literatur-literatur yang membahas berapa dana pensiun yang dibutuhkan. Ada yang menyebutkan suatu nominal, misalnya 5 miliar, 10 miliar, 1 miliar, dan seterusnya. Nah, saya sempat menemukan suatu jurnal menarik dan saya sudah bagikan di beberapa episode ya di seri Bicara Investasi, di mana jurnal tersebut membahas mengenai suatu persentase penarikan yang dikatakan sebagai 4% rule. Nah, definisi dari the 4% rule bisa dibaca di mana saja ya. Bisa dibaca di berbagai macam sumber karena ini sudah cukup populer di kalangan personal finance. Jadi, saya ingin mencoba untuk meringkas, the 4% rule itu adalah suatu angka atau suatu batasan yang sangat aman untuk dilakukan penarikan dana rutin setiap tahunnya dari dana pensiun. Maksudnya seperti ini, apabila kita memiliki dana pensiun dengan jumlah tertentu, maka yang kita lakukan adalah kita tarik 4%. 4% itu kita gunakan untuk mengcover pengeluaran tahunan kita, dan aset itu tidak akan habis-habis untuk seterusnya. Kenapa? Karena aset investasi tersebut akan menghasilkan imbal hasil yang di atas 4%. Let's say mungkin 8 atau 9% gitu ya. Jadi 4%-nya itu ditarik, 5%-nya dimasukkan kembali ke dana pensiun itu sendiri, sehingga dana pensiunnya setiap tahunnya juga tambah besar dan bisa untuk meng-counter inflasi. Nah,
Ternyata angka 4% tersebut itu secara penelitian ditemukan sebagai angka yang aman, dan apabila kita bicara secara matematis, 4% dari aset itu dianggap bisa mengcover pengeluaran tahunan. Nah, apabila 4% saya pindahkan ke sebelah kanan dari persamaan, maka aset itu harus setara dengan 1/4% dari pengeluaran. 1/4% itu adalah 25. Atau bahasa lainnya adalah kita harus punya aset investasi atau dana pensiun yang lebih besar daripada 25 kali pengeluaran tahunan. Misalnya, seseorang punya pengeluaran tahunan sebesar 100 juta per tahun, maka diperlukan dana pensiun sebesar 2,5 miliar. Apabila lifestyle dari orang yang lain, lifestyle atau pengeluarannya adalah 200 juta, maka dia akan memerlukan dana pensiun yang lebih tinggi, yaitu 200 juta dikalikan 25, 5 miliar. Semakin tinggi pengeluaran, maka semakin banyak pula dana pensiun. Oke ya, jadi inti dari dana pensiun bisa kita sederhanakan dengan 25 kali pengeluaran. Nah, setelah kita tahu dana pensiun yang kita butuhkan berapa, 25 kali pengeluaran, maka kita bisa menghitung dana pensiun dengan menggunakan suatu teori yang sangat simpel, yaitu teori time value of money. Kalkulatornya itu bisa ditemukan di manapun di internet, bisa juga dibuat di Excel, ada rumusnya sama dengan PV, FV, PMT, dan seterusnya, seperti yang sudah sempat saya lakukan di video-video sebelumnya ya. Nah, untuk podcast kali ini, saya sudah mempersiapkan kalkulator yang sudah saya buat sebelumnya, dan kalkulator ini juga saya ambil dari episode-episode dari Dodi Bicara Investasi, di mana saya juga mengetikkan atau membuat kalkulator ini. Linknya nanti akan saya berikan di deskripsi, dan mungkin cara pembuatan detailnya nanti bisa ditonton di video-video saya yang sebelumnya. Saya juga akan berikan linknya di deskripsi. Nah, sebenarnya penggunaan kalkulator ini sangat simpel ya. Pertama, kita harus hitung dulu pengeluaran bulanan kita. Ini adalah pengeluaran bulanan dari saya dan keluarga. Jadi pengeluaran bulanan saya itu kurang lebih sekitar 12,5 juta ya, dengan satu keluarga dan 2 anak, kurang lebih sekitar 12,5 juta. Saya yakin pasti setiap keluarga punya standar pengeluaran dan punya berbagai macam kondisi yang pasti beda-beda ya pengeluaran bulanannya. Nah, pengeluaran bulanan 12,5 juta ini saya akan kalikan dengan 12 sehingga akan menjadi pengeluaran tahunan ya. Jadi 12,5 dikalikan 12 menjadi 150 juta. Dari mana saya tahu pengeluaran bulanan saya 12,5 juta? Sebenarnya kita bisa men-tracking ya pengeluaran bulanan kita dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan Excel. Awalnya saya tidak terlalu men-tracking ya pengeluaran saya berapa. Pokoknya kalau saya perlu apa ya saya beli. Kalau memang ada sesuatu yang harus dibayar, tagihan yang dibayar. Namun ketika pertama kali saya menggunakan apps untuk men-tracking pengeluaran, saya jadi tahu bahwa ternyata kadang-kadang pengeluaran kita bisa menjadi tidak terkontrol. Misalnya dengan kita menggunakan aplikasi untuk mencatat pengeluaran, kita jadi tahu bahwa ternyata kita ini juga sering loh untuk belanja online, atau ternyata kita ini juga cukup sering untuk belanja-belanja atau jajan-jajan yang di luar dari apa yang kita butuhkan. Nah, itu pentingnya untuk kita bisa men-tracking atau mencatat pengeluaran bulanan kita ya. Dan Sobat Investor bisa temukan banyak sekali aplikasi di Play Store maupun di App Store. Personally, saya suka yang namanya Money Manager. Saya sudah memakai beberapa tahun terakhir, dan apabila Sobat Investor juga ingin pakai ya silakan saja. Feel free untuk download di Play Store maupun App Store. Oke, setelah kita tahu pengeluaran tahunan kita, maka kita akan bisa masukkan ke 25 kali pengeluaran. Di sini 25 kali pengeluaran, ya tinggal dikalikan aja 25 dikalikan dan 150 sehingga ketemu 3,75 miliar. Tapi apabila Sobat Investor itu masih muda dan masih memerlukan waktu untuk bisa mengumpulkan dana pensiun dan pensiunnya mungkin masih puluhan tahun, maka kita harus konversikan 3,75 miliar pada tahun ini ke nilai yang ada di masa depan. Nah, untuk itu kita harus tahu dua variabel. Pertama adalah kita pensiun itu berapa tahun lagi sih? Kalau saya merencanakan saya pensiun di usia 60 ya. Jadi saya perlu sekitar 25 tahun lagi. Dan saya juga memasang yang namanya tingkat inflasi sebesar 4%. Jadi 3,75 miliar tadi setiap tahunnya pasti akan naik karena pengeluaran kita naik
akibat dari inflasi dan sebagainya. Nah, sobat investor juga bisa ganti-ganti angka ini. Apabila dirasa 4% terlalu rendah, ya bisa juga diganti 6%, atau misalnya 5%, atau 7%. Tapi perhatikan, semakin tinggi tingkat inflasinya, otomatis dana pensiun yang kita perlukan juga akan semakin meningkat ya. Kita juga bisa membatasi diri kita sendiri ya. Apabila pada akhirnya inflasi realnya itu adalah 5 atau 6%, kita juga bisa kok untuk mengetatkan pengeluaran kita. Meskipun inflasinya 6%, kita batasi bahwa pengeluaran tahun depan itu tidak boleh lebih besar daripada 4% dari tahun ini. Dengan berbagai macam cara atau trik untuk menghemat dan sebagainya. Apabila kita menggunakan kalkulator time value of money, di sini ada rumus future value. Ya, sobat investor nanti bisa lihat sendiri ya future value rumusnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Maka kita bisa dapatkan angka sebesar 10 miliar di sini. Dan 10 miliar ini adalah dana pensiun yang harus kita capai pada saat nanti kita pensiun di 25 tahun yang akan datang. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu target dana pensiun kita? Nah, kita harus mengukur atau menghitung berapakah kebutuhan nabung rutin kita setiap bulan, agar pada saat 25 tahun yang akan datang, kita nanti bisa pensiun dengan target yang atau tujuan keuangan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan kembali konsep yang namanya time value of money kembali, tapi tentu saja ada dua variabel yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah modal awal ya. Jadi modal awal kita, apakah kita sudah punya dana pensiun atau tidak sebelumnya, ataukah belum sama sekali. Nah, kalau saya sudah punya 500 juta untuk dana pensiun saya tempatkan di Bibit ya. Ini adalah dana pensiun yang sudah saya persiapkan ya untuk nanti pensiun sebesar 500 juta, dan ekspektasi return investasinya itu kita harus set juga. Jadi kita menabung itu, kita tabung di mana, instrumen investasi mana. Instrumen investasi ada banyak ya, dari deposito, reksadana, saham, reksadana pun juga ada banyak. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana indeks. Bagi sobat investor yang sama sekali belum mengetahui apa itu reksadana, silakan bisa tonton video saya di bawah ini ya. Link akan saya berikan di deskripsi. Untuk dana pensiun, saya tetapkan komposisi dari aset investasi saya untuk dana pensiun itu adalah seperti ini. Saya akan menempatkan dana pensiun saya 10% itu di reksadana pasar uang, 20% itu di reksadana obligasi, dan 70% itu di reksadana indeks. Dari mana saya bisa mendapatkan bobot ini? Saya secara simpel mengikuti alokasi yang ditetapkan oleh robo advisor di Bibit. Jadi ketika kita menginvestkan suatu dana, maka Bibit secara otomatis akan langsung membagikan persentase dari masing-masing dana yang kita tabungkan tadi ke pasar uang, ke reksadana obligasi, maupun ke reksadana saham atau reksadana indeks. Jadi sobat investor sebenarnya feel free ya untuk mengatur berapa persen kebutuhannya, dan ini juga tergantung dari profil resiko ya. Apabila seandainya kita porsinya lebih besar di saham, maka kita harus siap melihat aset kita naik atau turun. Apabila kita lihat pasar saham pada tahun ini, pasar saham cenderung turun ya. Nah, apakah sobat investor siap untuk melihat asetnya turun? Harusnya sih siap ya, karena kita masih pakai dana pensiun kita 25 tahun lagi. Harusnya ketika aset investasi kita turun pada saat ini, kita harusnya senang karena kita punya kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Nah, di sini saya coba menghitung ekspektasi imbal hasil atau return dari masing-masing instrumen investasi. Jadi kalau reksadana pasar uang, ekspektasi returnnya ya kira-kira sekitar 6% lah per tahun. Untuk obligasi sendiri kurang lebih sekitar 8% per tahun. Dan reksadana indeks ini saya tetapkan sekitar 12% per tahun. Nah, tentunya sobat investor feel free untuk mengganti ya apabila dirasa reksadana pasar uangnya tidak akan lebih besar daripada 6% selama 25 tahun ke depan, ya silakan aja diganti. Obligasi juga misalnya dirasa tidak akan tinggi selama 25 tahun ke depan, sobat investor ganti 7%, ya juga silahkan diganti 7%. Misalnya reksadana indeks diganti 11%, ya silahkan juga diganti ya, sehingga nanti ekspektasi return itu adalah perkalian dari bobot terhadap return masing-masing dari instrumen yang ada gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok bisa saham atau reksadana indeks ini kita set ekspektasi return-nya sebesar 12%. Saya menggunakan asumsi yang simpel aja. Kita kalau seandainya buka yang namanya IHSG pada saat ini itu adalah 5.112. Mungkin kalau kita lihat dari awal tahun, IHSG itu turun 18,64%.
kok bisa IHSG turun 18,64%, tapi kok saya ngesetnya plus 12%. Sekarang aja turun kok IHSG tidak pasti gitu. Namun apabila kita lihat secara jangka panjang, 1 tahun terakhir IHSG juga masih turun, 5 tahun IHSG juga naik tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat dari jangka yang sangat panjang sekali, sebenarnya IHSG itu return-nya masih cukup lumayan ya. Kita mungkin berkaca pada IHSG yang diterbitkan pada tahun 1982, di mana dicatat di 1982 itu dengan harga 100. Kita kan coba cari aja berapa return rata-ratanya selama 38 tahun ya. Cara menghitungnya mudah, kita bagi aja 5.112, kita bagi dengan 100, kemudian kita pangkatkan 1/38, dikurangi 1. Dan di sini ternyata ketemu return rata-ratanya itu adalah 11% per tahun. Oke, misalnya ini saya ganti menjadi 11%-nya. Dan ternyata ketemu ekspektasi return itu adalah 9,9%. Dan ketika kita sudah punya dua variabel ini, maka kita tinggal pakai aja rumus yang namanya PMT atau payment. Di mana PMT ini menghitung dana pensiun yang di masa depan, 10 miliar tadi, itu setara dengan nabung rutin berapa juta sih dengan bunga atau dengan imbal hasil sebesar 9,9%. Ternyata didapatkanlah nabung rutin tahunan itu sebesar 48,53 juta, dan saya bagi 12, ketemulah angka 4 juta. Oke, pertanyaannya yang sering ditanyakan mungkin adalah, apabila dirasa nabung rutin itu terlalu banyak, sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya? Ya sebenarnya ada banyak cara ya. Pertama, kita bisa lakukan, kita pangkas pengeluaran bulanan kita. Dan ini menurut saya merupakan hal yang cukup sulit ya sebenarnya untuk memangkas pengeluaran bulanan, apalagi kalau kita ini sebenarnya termasuk orang yang irit. Tapi ya ini adalah salah satu dari solusi. Yang kedua tentu saja ya kita naikkan penghasilan kita dengan cara kita mencari pekerjaan tambahan atau mungkin berpindah tempat kerja ataupun mungkin hal-hal lainnya. Dan yang terkait dengan pekerjaan, bukan ekspertis saya ya. Nanti Sobat Investor silakan juga cek di channel-channel YouTube lain bagaimana cara menghasilkan income tambahan dari side hustle atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Yang berikutnya ya kita mundurkan pensiun dini kita. Jadi dari 25 tahun kita mundurkan jadi 30 tahun sehingga akan berkurang menjadi 1,90 juta. Cara lainnya adalah kita bisa berinvestasi di instrumen yang menghasilkan return yang lebih tinggi, misalnya let's say kita pakai 100% reksadana indeks, sehingga returnnya kita juga bisa semakin tinggi dan nabung rutin bulanan kita menjadi semakin rendah. Atau mungkin kita tidak pakai reksadana indeks, kita belajar untuk berinvestasi di saham sendiri, tapi itu memerlukan effort yang sangat besar. Sobat investor harus tahu aliran mana yang bisa dipercaya untuk mengalahkan return dari pasar atau return dari indeks. Kalau saya sendiri percaya bahwa ada satu aliran yang dinamakan dengan value investing, di mana value investing itu adalah membeli saham yang kualitasnya bagus, perusahaan yang kualitasnya bagus, di harga yang murah. Dan itu adalah topik pembicaraan yang lain ya. Saya ada beberapa video juga. Oke, saya akan kembalikan ke porsi semula. Nah, mungkin ada yang disagree ya. Jadi misalnya, meskipun tahu fakta bahwa saham itu atau reksadana indeks atau IHSG itu bisa menghasilkan return yang tinggi, tapi saya tidak bisa tidur kalau seandainya aset saya turun. Nah, Sobat Investor juga bisa ubah profil resiko dari Sobat Investor. Bibit sendiri juga menyediakan yang namanya persentase ya, tergantung dari tingkat profil resiko ya. Apabila profil resikonya adalah konservatif, maka akan banyak dialokasikan di misalnya 70% di pasar uang, 20% di reksadana obligasi, dan 10% di reksadana saham. Kita tinggal ubah saja komposisi portfolionya seperti apa. Nah, ternyata di sini ketemunya 6,9%. Tapi sebagai konsekuensinya, nabung rutin bulanannya harus ditingkatkan. Price dari suatu volatility adalah return. Apabila kita ingin aset kita itu lebih smooth, tidak naik turun, maka yang kita korbankan adalah return. Apabila ingin aset kita itu bertumbuh dengan cepat, maka harus siap dengan yang namanya volatility atau naik turun dari nilai aset. Itu prinsip yang sebenarnya sangat simpel ya. Atau ekstrimnya lagi, saya tidak mau sama sekali ada saham, tidak mau sama sekali ada obligasi gitu. Maka ini bisa dinolkan. Konsekuensinya juga sama. Instead of menabung 4 juta majority di reksadana indeks, maka
4 juta tadi harus diganti ke 12 juta di deposito. Diganti hampir 3 kali lipat. Nah, ini adalah price dari volatility. Tentu saja ya sangat aman sekali, smooth pergerakannya, tiap malam mungkin bisa tidur dengan nyenyak, tapi harus nabung dengan lebih banyak. Setelah kita tahu berapa kebutuhan nabung rutin bulanan kita, dan kita juga sudah punya angkanya, angka dari dana pensiun kita, maka kita akan coba melihat kira-kira kita bisa tempatkan investasi bulanan kita di mana. Nah, saya akan coba menggunakan aplikasi yang namanya Bybit. Disclaimer, video ini tidak disponsori oleh Bybit ya. Dan sobat investor juga mungkin tahu bahwa saya memang sudah menggunakan Bybit sejak lama, dan ada beberapa video yang menggunakan Bybit ya. Dan kenapa kok saya memilih reksadana indeks? Saya sebenarnya juga ada portfolio saham, dan mungkin pembahasan tentang saham versus reksadana indeks itu kita akan bisa bahas di episode yang lainnya ya. Tapi di Bybit ini saya merasa bahwa saya sangat nyaman karena interface-nya cukup bagus. Juga ada robot advisor-nya, saya cukup menyediakan dana, dia akan membagi sendiri. Menurut saya cukup bagus ya. Kita akan coba review portfolio saya. Jadi saya pertama kali menabung untuk reksadana ini mungkin sejak tahun 2017 ya. Di mana saya pertama kali menabung reksadana itu di agen penjual efek reksadana lain, dan di tahun 2020 ini saya putuskan untuk saya fokuskan di satu apart saja, yaitu di Bybit. Nah, perhatikan di sini yang kita beli itu adalah reksadana. Jadi di sini kita bisa lihat, kita akan coba cek portfolio saya. Saya memiliki beberapa reksadana. Untuk pasar uang sendiri saya sempat invest di Sukor Invest Money Market Fund, dan juga untuk reksadana obligasi saya invest di 2 reksadana, yaitu ABF Indonesia Bond Index Fund dan Majoris Sukuk Negara Indonesia. Sebenarnya Majoris Sukuk Negara Indonesia ini bukan tujuan saya ketika memilih obligasi, melainkan karena saya mendapatkan cashback ya, beberapa cashback ditukarkan dengan reksadana Majoris Sukuk Negara Indonesia. Dan ini adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. ABF Indonesia Bond Index Fund ini merupakan reksadana indeks untuk obligasi. Oke, untuk reksadana saham sendiri saya bagi menjadi 2, yaitu di Afrish IDX 30 dan BNI AM IDX 30. Ini dua-duanya adalah reksadana indeks yang indeks acuannya adalah IDX 30 atau IDX 30. Kita nanti akan bahas mungkin di kesempatan lain apa itu IDX 30 dan mengapa saya memilih reksadana-reksadana yang ada di atas. Mungkin yang perlu dilihat di sini adalah alokasinya itu adalah 1% di sini, 7% dan 93%. Kenapa kok tidak 10, 20, 70? Sebenarnya jawabannya simpel. Ketika IHSG sempat turun cukup dalam, beberapa bulan yang lalu itu sempat di sekitar angka 3.900 sampai 4.500, saya cairkan pasar uang saya dan saya masukkan di saham. Dan di pembelian-pembelian selanjutnya saya tidak memakai robot advisor, tapi saya beli eceran gitu ya. Jadi saya beli reksadana saham atau reksadana indeks sendiri, kemudian saya masukkan ke dana pensiun saya. Dan kita bisa lihat di sini imbal hasil saya kurang lebih plus 6,62%. Kenapa kok seperti itu? Karena meskipun IHSG sedang turun kurang lebih sekitar 18%, namun karena saya berfokus pada nabung rutin, maka ketika IHSG turunnya cukup banyak dan saya nabung rutin, bahkan saya perbanyak nabung rutin saya, itu saya berhasil mendapatkan unit yang lebih banyak atau unit di harga yang lebih murah. Sehingga setelah di total-total, malah saya tahun ini plus 6%. Oke, kembali ke sini lagi. Mungkin pertanyaan yang sering saya temukan adalah apakah aman kita investasi di Bybit ini? Bagaimana ketika Bybitnya tutup? Apakah uang kita nanti akan hilang? Bybit ini sebenarnya adalah agen penjual efek reksadana, di mana apabila kita memakai ilustrasi yang lain, misalnya properti, kita beli properti itu adalah reksadananya. Nah, Bybit ini adalah broker. Sama seperti asuransi. Ketika kita membeli produk asuransi, yang menawarkan kita asuransi itu adalah agen asuransi. Nah, Bybit ini adalah agen yang menjual reksadana kepada kita, dan dana kita tidak masuk ke rekeningnya Bybit, tapi masuk ke yang namanya bank kustodian. Bank kustodian itu adalah ya bank-bank yang menampung investasi kita. Apabila misalnya kita investasi di Sukor Invest Money Market Fund, maka dana kita yang kita tempatkan di Sukor Invest tadi, Money Market Fund, itu akan masuk ke bank tersebut. Dana kita itu nantinya akan masuk ke bank kustodiannya di HSBC Indonesia. Oke.
Jadi nanti sobat investor juga akan mendapatkan email dari HSBC Indonesia ketika membeli reksadana ini, baik melalui bibit maupun melalui agen penjual efek reksadana yang lain. Nah, ada satu lagi yang bisa meyakinkan kita apakah dana kita ini aman, kita bisa membuka yang namanya KSEI. Saya akan coba bukakan akun KSEI saya. Oke, sobat investor, saya sudah masuk ke dalam KSEI saya, akses KSEI saya. Di sini nanti kita juga bisa melihat portfolio kita, khususnya yang terkait dengan reksadana, dan kita bisa cocokkan portfolio kita tersebut. Oke, saya akan coba buka portfolio reksadana saya, dan kita bisa lihat di sini bahwa reksadana kita ini memang sudah tercatat di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia ya, singkatannya. Dan bisa dilihat di sini bahwa nilai investasinya ya sama ya, ada reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund, itu juga tersimpan di sini. Kemudian ada reksadana Sukor Invest Money Market Fund dan Syariah Money Market Fund, dan memang dua ini tidak terlihat di bibit karena saya simpan di apart yang lain. Ini adalah reksadana Afris saya, dan juga ada beberapa reksadana lainnya ya, yang juga tersimpan di apart yang lain. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa apa yang tercatat di agen penjual efek reksadana itu juga tercatat di KSEI. Jadi kita menjadi lebih yakin apabila nanti apartnya kita bahkan ekstrimnya adalah bangkrut, ya kita nanti tinggal kontak saja, ikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh KSEI, kita bisa kontak manajer investasinya untuk melakukan pencairan. Oke, untuk podcast episode pertama mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai perkembangan portfolio investasi saya, kemudian kita juga akan membahas beberapa isu-isu yang terkait dengan pasar saham. Apabila sobat investor ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Beberapa pertanyaan yang nanti relevan akan saya bacakan untuk episode-episode selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi sobat investor atas dukungannya. Dari Bicara Investasi sudah mencapai 40.000 subscriber dan sudah genap berusia 1 tahun. Semoga nantinya channel ini bisa lebih memberikan banyak manfaat kepada sobat investor yang ada. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.